nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice dulur-dulur dimanapun berada, dan untuk kali ini melanjutkan perjumpaan kita di awal pekan Senin tanggal 27 April 2026 untuk Sriwijaya siang sampai jelang kaki tuntas di jam 12. Ini kita bakal ada di teras UMKM Mance bice. Kita sudah bersama dengan owner dari IOMT Project. Nah, di mana ini juga salah satu pegiat bisnis di bidang WO dan juga IO yang ada di Kota Palembang Mance bice ya. Dan ngomongnya IO dan juga WO Kota Palembang ini luar biasa nian, pesat nian perkembangannya. Dimana kalau kita lihat ya, bermunculan banyak nama-nama baru ya, terutama di bidang WO juga. Ini luar biasa Mance bice dengan segala layanan yang disediakan, servisnya juga yang ada di situ, dan termasuk juga IOMT Project. Ini CLM galak kepletot ya kalau nyebutnya ya. IOMT Project ini salah satu WO juga yang eksis ya. Kalau kita lihat, kita kepoin Instagramnya itu, waduh banyak yang jobnya Mance bice sampai apa tuh meluber kalau kata Wang. Oke, dan langsung kita bakal sapa, ini ada Mas Topan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bang Ilham. Iya, sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana kabar IOMT nih saat ini? Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya sudah berguyur, mulai ada perkembangan dan kemajuan lah. Kita ikut senang ya Mas Bice. Karena waktu terakhir ke sini berapa tahun yang lalu itu? 1 tahun lebih ya? Iya, 1 tahun lebih lah kurang lebih. Itu IOMT memang masih stay ya di salah satu gedung itu. Ya, salah satunya masih stay di gedung Guru Sumsel dulunya. Terus juga masih banyak bergeliat di tenda dulu tuh. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah ada mulai perkembangan. Sudah merambat juga, kita lihat sudah di gedung-gedung mewah juga. Wah, ini tentu tidak lepas dari tangan Mas Topan sebagai ownernya di sini atau pimpinannya di sini. Dan kita pengen kembali flashback sedikit mengenai IOMT ini. Kalau kita hitung 2026, ini sudah tahun keberapa nih perjalanannya? Kalau sekarang sudah tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Karena pertama kali itu munculnya tuh di 2022 akhir. Pertama jobnya di 2023. Oh itu. Gila, nak masuk 3 tahun lah. 3 tahun. Alhamdulillah. Dan ini walaupun 3 tahun ini kalau di perjalanan mungkin apa ya, termasuk hitungan yang masih mulai berjalan, tapi sudah kemana-mana berjalannya Mance bice, bukan yang baru merangkaian. Dan kalau Mas Topan ini sebagai owner untuk memberikan pelayanan kepada manten ya, atau bukan manten, caten, calon pengantin, ini lebih kemana nih servisnya? Kalau kita ini sebagai penyedia jasa ya Bang ya, tergantung dari permintaan si calon pengantin itu sendiri. Requestnya. Misal kalau di dunia wedding ini terkadang yang terjadi Bang ya, ada 2 spekulasi yang sering kurang minim edukasi gitu. Oh, apa tuh? Jadi kalau di dunia wedding itu ada namanya wedding organizer dan wedding planner. Nah, ini perlu dibedakan ya. Kenapa tuh bedanya? Jadi, kalau ke planner dulu mungkin. Kalau ke planner, kita lebihnya itu merencanakan, merencanakan setiap kebutuhan item vendor pernikahan dari si pihak calon pengantin itu sendiri. Mulai dari budgetnya, berapa biaya yang akan dikeluarkan dari item vendor yang akan digunakan. Include-nya apa dalam situ. Nah, di situ kita bertugas memberikan jasa perencanaan dari pernikahan si calon pengantin itu. Tadi. Jadi dari awal sampai di hari H itu kita atur galau. Jadi si calon pengantin dan keluarga ini akan terbiasa lebih tenang untuk mempersiapkan pernikahannya. Itu kalau kita menggunakan wedding planner tadi. Kalau ke WO? Sampai ke pelaksanaan ya? Enggak, dia cuma sebatas di hari H-nya Bang. Oh itu. Nah kebanyakan kebanyakan dari wedding organizer tadi yang si WO tadi, dia dipikir oleh calon pengantin melingkup seluruhnya, dia aturnya untuk vendor dari awal acara Anda, karena dia cuma sebatas koordinator di hari H. Nah ini sebenarnya apa yang butuh pemahaman ini lebih ke calon pengantinnya kayaknya ya. Benar, Bang. Karena itu akan mengerucut kepada pelayanan yang akan diunjuk ke. Ya kembali lagi, kalau pelayanan itu pasti ada hitungannya kan. Apalagi kita bisnis pasti itu menjadi acuan utama kita. Iya benar Bang. Untuk saat ini yang Mas Topan lihat di Kota Palembang, bagaimana nih perkembangan dunia WO?
Kalau yang sering terlihat yang bermunculan di media-media sosial tuh Bang, Latah Anda atau memang pebisnisnya itu? eh, bisa dikatakan bisa Tergantung ada ya. yang lagi mencoba Ah, kawan-kawan kita itu, ya. tapi memang mulai bermunculan WO baru. Banyak kan? Ya banyak kawan-kawan sudah bermunculan Ya. yang sudah bergerak khususnya di bidang WO ya, untuk mengatur acara. Benar. Jadi dia sering di-guide oleh kawan-kawan Terdekat dulu ya. terdekat. Bisa juga dari kawan-kawan vendor yang buat Mhm. paket vendor ya, paket wedding. Ah. Nah, dia sering masuk di bidang-bidang itu. Mhm. Nah, jadi memang untuk di dunia WO ini pun ya banyak hal yang bisa menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam melayani calon pengantin itu. Itu Bang. karena ini akan kembali ke acara hari H ya. Yo, Kalau benar, kita paham pasti hasilnya akan bagus. Ya, benar. Tapi kalau kita pemahamannya kurang, nah ini kita Ah. menjawab penuh dan apa ya supaya tidak mengecewakan pengantinnya itu Ya, tadi kan. karena benar Bang, karena pernikahan itu kan satu kali seumur hidup. Benar. Jadi untuk kawan-kawan WO yang baru-baru berjalan, sering-sering kita komunikasi bareng, Benar. sering-sering bertukar Diskusi, pikiran. Sebenarnya kita terbuka kalau untuk hal-hal itu kan. Mhm. Dan juga untuk kawan-kawan yang lain, ya kita saling kerjasama. Gimana caranya calon pengantin yang kita layani ini bisa nyaman, bisa ada kesan terbaik di akhir kan Nah, untuk itu. pernikahannya. Supaya berkesan dan akhirnya ini akan menjadi review Ya. terhadap IO kita atau WO kita ini tadi dan itu akan membuat banyak sekali jembatan ya, Ya. supaya dengan job-job lain itu akan berdatangan Ya, seperti tadi. benar Bang. Dan kalau Mas Sofan saat ini timnya ada berapa tuh untuk di WO? Kalau tim tetap itu sudah ada 15 bong Bang. Itu Udah yang banyak tim ya. tetap ya, yang kru Inti. tetap tim inti. Heeh. Tapi kalau sama yang freelance itu, kalau untuk freelance sudah ada 10 sampai 15 orang. Waduh, jadi hampir 2 kali lipat dua ya. kali lipat tapi untuk freelance itu. Kenapa nih? Akhirnya ada yang inti, ada juga yang freelance. Kalau inti itu kalau kita nih untuk job wedding Bang, itu ada batas untuk job. Oh, job. itu. Jadi dalam 1 minggu itu kami batasi minimal 2 Bang, minimal. Tapi kalau untuk maksimal 3, tapi 3 itu kadang nggak kami paksakan sesuai dengan kemampuan kita Bang, karena kita memberikan pelayanan yang prima Bang. Kalau Oke. sudah banyak job dalam 1 minggu, otomatis kan banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi itu. prioritas untuk pengantin itu kan terbatas gitu. Benar. Jadi kalau kita yang kayak saya sendiri untuk menghandle 3 atau 4, ya kita kan memberikan pelayanan pengantin kan nggak bisa dibagi-bagi Bang. Benar. Di situ kan. Jadi jangan termaru ya. Iya, benar, Pak. Yang takutnya kayak tadi kata Mas Pelayanan Sofan tadi tadi. pelayanannya akan tidak fokus nih. Iya benar Bang. Tapi belum selesai pengantin ini sudah do apa Pikiran, lagi tuh? ah. Sudah yang kesini kesini juga. Jadi memang app-nya tuh berapa tuh dalam tuh? Aku sih lebih enak itu di dua job Bang. Dua tuh sudah Karena dua bikin tuh enak lah. Sebenarnya nggak bikin momen, tapi keberadaan kita pengantin itu semakin dekat Bang. Oh, Di gitu. situ. Kalau kita lah kebanyakan bisa 4, 5. Untuk kedekatan ke pengantin itu kan Bang sudah terbagi banyak ya. Memang kita bantu dengan Tim-tim agen lain. yang lain. Tetap Tapi ya. pengantin ini kan kadang butuh kita hadir di situ Bang. Memberikan apa namanya semacam emosional untuk pendekatan ke dia, Jadi perlu pelayanan ada, dia gitu ada kan. komunikasi yang intens gitu. Iya benar Bang. Supaya nyambung dengan kemauan dia dengan apa yang ada di kita gitu Iya, kan. benar, Bang. Tapi kalau belajar dari pengalaman mungkin apa pernah ada 3 sampai 4 jam dalam 1 minggu mungkin pernah ada? Kalau job Belum ya? sampai batasnya sih 3 Bang. 3 pernah tuh mengalami di situ. Kalau 4 mungkin aku terlalu maksa juga itu. Karena 4 itu pasti kita cak mana cara negosiasi ke si manten juga kan. Iya. Kalau kita paksa ke juga pengantin aceh ini kita di luar dari kemampuan kita memasarkan sebuah paket atau sebuah pembiayaan budgetnya itu enggak, kita kan lebih terbuka juga Bang ke manten. Kita juga enggak bisa nge-press budget yang mau mana. Intinya kita berusaha biar dapat, tapi kita ujung-ujung nge-press budget. Nah, Nah, itu saya lebih mengurangi hal-hal itu Bang. Iya. Jadi karena kalau kita lakukan itu Bang mempengaruhi dari pelayanan kita gitu. Pasti Servisnya juga. ya. Servisnya akan terganggu juga tuh. di situ. Oke, dan kalau kita lihat background dari Mas Sofan ini MPD. Iya. Artinya apa tuh? Lebih ke pendidikan ya. Iya, lebih ke pendidikan Bang. Cuma ini bisnisnya bergelut di bidang pelayanan gitu. Pelayanan. Sebenarnya tidak ada masalah di situ kan. Sebenarnya tidak ada masalah. Selagi kita memang bisa menghandle dan juga kita memang pengen belajar gitu kan. Yang bikin Mas Sofan dan juga kawan-kawan di IOMT sampai dengan di tahun ketiga ini dengan perkembangan yang begitu sangat pesat. Apa sih yang dipegang oleh Mas Sofan sampai bisnisnya itu berkembang kayak itu? Yang pertama itu komitmen pelayanan yang kita berikan Bang. Nah, itu tadi apalagi jasa ya. Jasa. Jadi kalau komitmen pertama kita ketemu klien bisa kata kita A gitu Bang, kata kita B. Ya komitmen kita dari awal A B gitu Bang. Jangan Jadi berubah. jangan berubah. Jadi apa yang sudah kita tawarkan dari pelayanan komitmen kita tadi, kita nggak boleh apa ya? Bisa dikatakan nggak boleh lepas dari amanah yang sudah kita sampaikan ke dia, Betul. percaya ke dia tadi. Jadi pengantin konsisten komitmen, apalagi kita kan yang Benar. punya pelayanan jasanya di situ dan di Manca BCCH mungkin pernah ya waktu itu ikut job dari IOMT juga. Memang teman-teman di situ cekatan tuh. Oh, alhamdulillah Bang. Mereka tuh kayak peka gitu. Peka dalam arti pengantin kayaknya ini nih yang butuhnya, ini kayaknya kurang gitu. Jadi kawan-kawan di situ memang sudah terlatih ya mentalnya ya. Ya. Jangan biasa kalau yang belum terlatih itu melihat keramaian pun kita sudah rapi gitu. Tapi teman-teman di IOMT memang Manca BCCH sudah akan mengambil keputusan ketika suasana di akan nikah ataupun juga di resepsi ini. Mas Sofan sebagai owner membekali apa sih kawan-kawan di situ? Yang sering saya bekali itu Bang, hospitality tadi Bang, pelayanan tadi. Iya. Pelayanan yang kita berikan itu komunikasi yang kita berikan ke pihak calon pengantin, keluarga ataupun tamu undangan, pelayanan yang baik itu sangat penting Bang. Mulai dari sapaannya, mulai dari senyumannya, mulai dari komunikasi yang baik dengan pihak yang dihadapinya. Benar. Karena itu sangat perlu diperhatikan Bang. Karena akhirnya itu yang kami ambil itu, yang kami Pertahankan. pertahankan itu kesan dari selesai dari acara itu Bang. Itu tadi. Jadi kalau kesannya tadi tidak baik kan, kita kan jadi ada kesalahan di situ. Benar. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan baik itu di lapangan ataupun nanti pada saat berjalannya kita menghandle calon pengantin, itu kita akan menjadikan pelajaran apa yang kurang disukai pengantin atau yang tidak disukai pengantin, kita sesuaikan di situ. Ada evaluasi di situ Ada nanti evaluasi di ujung job itu tadi Iya, ya. benar Bang. Dan biasanya kalau Mas Sofan ketemu tim yang solid atau tim yang memang sesuai dengan keinginan dari IOMT ini, seleksinya itu bagaimana untuk melihat kriteria supaya ini bisa menjadi edukasi buat calon-calon IO juga, ada WO juga yang ada kata yang pengen terjun ke bidang jasa ini supaya bisa mendapatkan ini tadi tim yang pas kayak itu. Tim pas. Intinya tuh Bang, berani Bang. Berani Itu dulu. pertama. Jadi calon jiwa berani ya. calon kru yang akan ikut serta ikut berkecimpung di bidang wedding organizer ini, dia harus pertama berani Bang. Oke. Berani untuk berbicara, berani bertanggung jawab Ya. akan apa yang ditugaskan. Dan kebanyakan adik-adik kita yang kru-kru mungkin yang nanti yang baru masih masih kuliah mulai ya, baru atau mulai. masih SMA yang ikut gabung di situ, intinya harus berani dulu untuk
terjun ke bidang wedding organizer karena pasti dia sering ketemu orang depannya. Karena banyak sekali yang harus dia terbiasa bersosialisasi untuk di dalam ruang lingkup di acara pernikahan itu. Oke, dan termasuk juga ada salah satu pegawai di sini ya. Ini memakai jasa UMT nih pada saat hari spesialnya itu bunga. Halo bunga. Mungkin bunga lagi monitor juga nih ya. Dan memang ini dengan kesan yang kita berikan apalagi pelayanan WO ini Mas ya akan menjadi itu tadi yang di awal kita sampaikan review terhadap lingkungannya. Pakai WO siapa sih tadi itu? WO ini misalnya UMT, pimpinan siapa sih ini? Itu kan akan branding kepada perkembangan bisnis kita di sini ya. Dan biasanya melakukan evaluasi itu Mas Topan dengan tim-tim yang lain ada kala waktunya enggak? Atau setelah job itu langsung? Oh, kami langsung. Karena kalau kita langsung Bang, emosional itu dapat Bang. Jadi kalau ada sesuatu di lapangan dari kekurangan atau masukan dari calon pengantin atau tamu undangan atau ada masukan positif, itu langsung kita bahas sudah acara Bang. Jadi kalau sudah acara itu kita sudah dapat inti-intinya, emosional itu dapat Bang. Jadi jangan tunggu lama-lama, hal itu kadang lupa. Itu kan. Jadi lewat baik. Jadi banyak hal dari hal-hal yang diperhatikan pas sudah acara itu. Jadi untuk depan, itu kita ada mengalami perombakan-perombakan yang akan menjadi komitmen kita memberikan pelayanan yang terbaik yang kami sampaikan tadi Bang. Gitu. Ini jasa pasti akan banyak sekali kaitannya ya, salah satunya dengan komplain mungkin. Ya. Karena ada pengalaman ke situ. Kalau mungkin lebih ke bukan komplain juga sih kayak apa ya, masukan atau keinginan pengantin itu yang belum disampaikan tiba-tiba muncul di hari apa ada pengalaman kayak gitu. Itu pas pertama kali kami berdiri Bang. Pas terjun di situ ya. Terjun pertama kali berdiri banyak sekali memang komplain Bang. Mulai dari bagaimana manajemen sebuah acara itu, mengurus sebuah acara itu, dari bagaimana cara kita mengedukasi, memberikan pembekalan terhadap kru kami. Itu banyak sekali dari awal kita merintis pertama kali merintis itu pasti banyak semacam yang komplain-komplain, kritik-kritik saran yang membangun untuk kami Bang. Tapi kalau untuk di tahun ini alhamdulillah kayaknya kurang ada lagi Bang. Ini jam terbangnya sudah menentukan juga di sini. Di tahun-tahun ini malah banyak masukan Bang. Masukannya itu lebih kayak tambah lagi bonusnya Bang gitu kan. Tambah lagi ininya Bang, itunya Bang, kitnya Bang. Nah, itu lebih banyak masukan ke situ Bang. Biasa kan Mas Topan kalau di awal perjalanan kita tuh kalau sudah menemukan kerikil mental kita tuh dominan. Apalagi belum ada pengalaman dan juga jam terbang masih terbatas karena seperti itu. Tapi Mas Topan membuktikan bahwa dengan komplain di awal itu tadi sampai mengantarkan di tahun 2020 ini artinya mentalnya memang sudah siap ya. Insyaallah Bang. Nah, supaya ini juga menjadi edukasi kepada pendengar kita, mental seorang pemimpin terutama di bidang jasa ini harus kayak apa tuh? Mental bajakan. Mental seorang pemimpin dalam intinya kita dalam berbisnis Bisnis tadi ya. Kalau kita berbisnis ini yang pertama jangan takut gagal Bang. Itu. Jangan boleh gagal. Ya, coba lagi. Kita coba gitu. Karena kalau kita pembisnis ini Bang, kita nggak boleh ngerasa baru masuk pintu gerbang bisnis. Ekspektasi kita tuh lebih besar kan. Sudah banyak pikiran ini nanti kayak mana ya? Ketemu orang kritik nanti ini kayak mana ya? Nah, itu banyak sekali kawan-kawan kita yang baru mulai merintis ketakutan akan hal itu. Sebenarnya tetap kita jalan gitu Bang. Jangan takut, tetap kita langkah karena memang namanya bisnis ini pasti banyak kritik-kritik pedas Bang. Banyak kritik pedas, banyak yang menghalangi, terus juga banyak yang membuat kita tuh terpuruk akan mental kita karena omongan-omongan orang. Lalu itu kita diam kembali, tetap kita maju. Kalau udah kita coba kapan lagi? Udah tahu kita hasil ke depan. Kalau selagi kita yakin bahwa kita nak nyoba jadi. Kalau sudah dicoba tiba-tiba gagal, maksudnya tidak berhasil, sudah jangan patah semangat. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, kegagalan itu itulah yang akan kita belajar menjadi lebih baik Bang. Jadi bisnis itu susah-susah gampang, kadang juga lemak, kadang tidak. Kalau lemaknya kita pacak membantu semua orang, kadang tidak lemaknya kita pun dewe baik dengan ngajak-ngajak uang. Jadi memang di dunia ini memang ada dua sisi selalu ya. Maksudnya ada hitam putih, ada gagal sukses, dan juga ada itu tadi tuh lemak sama lemaknya gitu kan. Jadi kedua hal itu jangan pernah cuma satu yang kita pikirkan. Iya, jangan untungnya baik. Untungnya baik jangan itu. Harus kita imbangi juga dan juga kita perlu siap mental juga dengan pada saat kita gagal itu tadi. Gagal artinya di sini kita jadi acuan apa nih kalau Mas Topan? Tetap jadikan ini sebagai acuan koreksi juga kayaknya. Apa nih penyebab gagal ini tadi? Oh, ini sudah ketemu akhirnya dievaluasi yang terbaiki. Benar Bang. Jadi kalau balik ke soal bisnis tadi Bang, pertama yang balik ke topik kita, kayak mana perkembangan WO sama IO di Palembang ini, untuk kawan-kawan yang lagi merintis, ya kita harus berani dulu Bang. Harus berani ngomong, harus berani pegang komitmen tanggung jawab di situ. Kalau kita tak megang komitmen tanggung jawab yang 1 sampai 2 poin tadi, yang ketiga tadi kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita harus di situ mengikuti perkembangan zaman. Harus update, mana sih jadi WO yang bagus, mana sih jadi WO yang berkompeten, mana sih jadi WO yang profesional di bidangnya. Itu harus banyak-banyak kita belajar di situ. Harus nyubo dulu. Tapi jangan nyubo karena yang nak kamu kasih itu calon pengantinnya nak nikah. Apalagi menyangkut undangan uang kami itu. Benar Bang. Tapi bisnis itu bukan hanya WO yang cak itu, seluruh bisnis pun cak itu. Oke, nah ini kalau Mas Topan kita yakin juga mengikuti ya, ada beberapa informasi terkait dengan WO yang viral. Ini oknum sih, oknum yang pada akhirnya akan membentuk apa ya pola pikir pada calon pengantin yang akhirnya kayak gini kayak gitu kan. Padahal kita memang sudah dengan sesungguh hati gitu kan. Menanggapi dengan banyaknya oknum itu tadi, bagaimana sih Mas Topan melihatnya sebagai seorang yang juga kebetulan di bisnis atau di bidang yang sama gitu? Sebenarnya hal-hal itu sering terjadi Mas, yang memang kawan-kawan atau oknum-oknum yang menurut Topan lagi sial mungkin. Bisa dikatakan sial tuh perhitungan atau prediksinya kurang tepat, sering membuat hasilnya ya tadi yang Abang sebut tadi tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi ya kita sebagai WO yang sudah berjalan, wedding planner yang sudah berjalan, itu kan pasti mempengaruhi kita Bang. Jadi suasana bisnis di wedding organizer wedding planner akan mempengaruhi kita yang sudah berjalan tentang soal kepercayaan. Nah disitulah kita andil Bang, memberikan edukasi, kita harus lebih terbuka mulai dari perencanaan budgetingnya, itu sering aku tampakkan ke calon pengantin. Jadi kita harus fair Bang. Terus juga mulai dari kontrak kerjanya kita harus fair Bang. Aturan-peraturan karena itu menyangkut kepercayaan tadi. Jadi kalau misal kelalaian dari kita bertanggung jawab. Misal kelalaian dari calon pihak dua si calon pengantin tanggung jawab pihak dua. Jadi harus fair dari komitmen yang kita pegang tadi Bang, kepercayaan itu untuk membangun chemistry juga yang membangun kayak hal-hal yang negatif kalau menurut pengantin itu yang vendor-vendor takut aku kayak gini. Tapi kalau kita mulai ada keterbukaan di situ, ada harus ya benar Bang, ada kepercayaan di situ kan kita bagi adil lah ini dalam tanggung jawab tadi Bang. Jadi kalau sudah ada kepercayaan, keterbukaan, insyaallah yang informasi-informasi negatif itu enggak bakal mempengaruhi calon pengantin yang bekerja sama dengan kita. Oke, dan kemarin itu mungkin flashback sedikit Manja BCE 2 atau 1 tahun setengah. Jadi kita tuh dapat informasi tentang salah satu WO di Palembang ini namanya tuh sudah kemana-mana kan. Kok bisa ya mungkin itu tadi ya. Mas Topan mungkin ini terjadi karena apa nih? Itu tadi tidak sesuai prediksi mungkin bisa di situ ya. Atau ini memang bentuknya sudah ke arah apa nih kayak
memanfaatkan momen kayak gitu supaya bisa mendapatkan keuntungan banyak dan akhirnya si pengantin tadi kayak gitu. Dan mungkin masukan lagi ya kepada calon-calon kawan-kawan WO dan juga calon pengantin juga, hal apa sih yang perlu kita perhatikan supaya hal itu tidak terjadi nih, khusus untuk calon pengantin. Kalau aku sih jangan tergiur dengan paket yang murah, Bang. Nah itu Itu baik. Kadang kalau paket murah itu kita lihat dulu, Bang. Masuk akal apa tidak di benar. situ. Masuk akal apa tidak. Terus juga fasilitas yang dikasih itu cak mano. Gitu. Jangan sampai lah terjebak kalian sudah ACC misalnya. Jadi tiba-tiba di pertengahan ada minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, itu kita harus hati-hati lah calon pengantin. Itu untuk kawan-kawan yang baru merintis di manajemenkan lagi, maksudnya di budgeting lagi betul-betul paket kalian, sesuaikan betul-betul, jangan sampai secara detail diperhitungkan matang-matang, jangan sampai kalian rugi di situ. Ditimbang lagi, jangan sampai di pertengahan kalian memberikan suatu ketidaknyamanan untuk calon pengantin kalau tengah-tengah tiba-tiba kalian minta ini, minta ini. Jadi pas tetapkanlah di awal biar kepercayaan itu ada di tangan calon pengantin yang ingin masuk atau ingin menggunakan jasa kalian tadi. Itu Bang. Makanya di awal itu perlu ada keterbukaan itu tadi Terbuka, ya. ya. Setelah terbuka hitung-hitungan muncullah kontrak itu tadi. Ya, benar Bang. Dan poin-poinnya ini bagaimana nih biasanya kontraknya itu disepakati dari masing-masing ya? Ibarat seperti kontrak biasa, Bang, kontrak kerja biasa. Benar. Kalau kita namanya berbisnis kan ada namanya hitam di atas putih. Hitam di atas putih itu itulah salah satu nilai bahwa WO atau wedding planner yang dia pakai ini memang sudah terpercaya. Sampai di hitam di atas putih itu sudah banyak sekali pasal-pasal komitmen di dalam situ kan. Mulai dari tanggung jawab antara pihak kedua pihak pertama, mulai dari hak-hak yang didapatkan, mulai dari sistem pembayaran, mulai dari apalagi Bang kayak pembatalan tuh kayak mana, sistem poin-poinnya, penaltinya, mulai dari injury misal ada musibah, bencana, itu kan harus tertera semua di dalam kontrak itu Bang. Jadi kalau WO yang merintis, yang masih merintis, masukannya seperti itu Bang. Jadi harus jelas, harus terbuka, harus fair kata orang itu kan, harus adil. Yang mana tanggung jawab pihak pertama, mana tanggung jawab pihak kedua harus dijaga di dalam hitam di atas putih itu. Kalau ingin mencari WO yang terpercaya atau profesional. Karena ini menyangkut trust itu tadi Iya, ya. benar Bang. Karena untuk salah satunya mau potong Bang, untuk melawan berita-berita negatif tentang permasalahan yang terjadi di dunia wedding organizer itu tadi. Itu kalau buat dari sisi pengantinnya. Untuk sisi WO-nya, ini tadi gue pernah mengikuti walaupun kejadiannya bukan di Palembang ya. Ada WO itu sampai belum dibayar tuh. Padahal sudah pakai dikeluarkan gitu. Sampai akhirnya terjadi hal itu, artinya apa nih yang kurang atau yang salah? Pembayarannya salah ya, kayak struktur dari SOP-nya mungkin itu situ. Itu sebenarnya kalau saya lihat Bang. Sebenarnya itu tuh wedding organizer itu tuh Sudah menjalankan itu. SOP itu. Tapi mungkin di sistem budgetingnya yang ada kesalahan dalam perhitungannya itu. Itu yang kadang mempengaruhi ya. Itu yang sering kita lihat. Jadi kalau budgetingnya kurang tepat perhitungannya tadi, itu yang jadi hal-hal semacam itu dari lubang tutup lubang gitu kan dari pihak wedding organizernya. Jadi itu harus diperhatikan lagi. Karena yang hal-hal itu dimulai dari harga paket yang murah Bang. Itu aja sebenarnya. Iya benar sih. Kalau murah kan cuma include ini. Jadi muncul di tengah jalan, kayaknya aku bakal ada tamu spesial gitu. Pengennya ada pondokannya juga kayak di cateringnya gitu kan. Itu kan pakai budget lagi pasti. Untuk ngisi pondokan itu tidak murah kan. Satu titik itu sudah memakan budget jutaan gitu. Jutaan pasti itu. Dan di sini mungkin kontrak yang tadi di awal sudah disepakati, tiba-tiba muncul keinginan ini tadi, artinya perlu dirombak lagi kan. Nah perombakan ini akhirnya membuat mungkin kita sampaikan dulu rasa enak atau rasa takut kaget kita dianggap sebagai WO yang tidak bisa melayani dengan baik kayak gitu kan. Nah menurut Mas Taufan, bila ada trouble ini gimana sih untuk cara mengatasinya? Kalau saya Bang ya, itu sebelum itu terjadi itu sudah saya edukasi di awal. Oh jadi sudah ada catatan Sudah dulu ada ya? catatan. Mbak, jangan sampai kita di pertengahan ada penambahan. Itu saya ingatkan terlebih dahulu. Misal Mbak tiba-tiba sudah ada pondokan, nambah pondokan lagi, tiba-tiba pertengahan. Ya sudah aku kasih tahu budgetnya sekian. Jadi jangan sampai terkejut di pertengahan lagi gitu kan. Ya kalau di paket Mbak ini belum ada ini, jelaskan dulu. Kalau misalnya nambah ya fleksibel Mbak ya. Kita sampai ke pas pertengahan lagi kalau bisa jadi atau enggak. Tapi kita sudah ada rincian awal Mbak. Jadi kalau ada penambahan itu sudah kami ini loh penambahannya, biayanya segini. Jadi jangan sampai dilupakan di pertengahan gitu Bang. Itu sih antisipasinya untuk menjaga kepercayaan. Jadi artinya Mas Taufan memang benar-benar sudah tahu detail ya benar Bang. tentang kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi kita kan belum menuju ke hari hanya itu masih agak jauh kan. Benar Bang. Dengan begitu ini akan menjadi satu pegangan. Artinya di sini Mas Taufan dengan kawan-kawan pun apa ya sudah saling memberikan kayak masukan mungkin ya. Yang Mas Taufan mungkin belum tahu dengan ada kru tadi yang memberitahu kayak gitu. Dan kebaikannya juga sih Mas Taufan sebagai pimpinan juga punya handle penting untuk kekurangan itu tadi. Iya, karena ekspektasi pengantin itu kan tinggi. Beda-beda. Tiba-tiba bajunya kurang. Itulah di awal kita ngomong dengan si calon pengantin atau keluarga itu. Bunda, ini item vendor yang berapa? Ini kayak gini semua. Kalaupun nanti ada upgrade, pasti Topan sampai ke sekarang. Bunda pengennya kayak ini biayanya Bun. Kalau Bunda belum bisa, ya nanti kita Bunda mulai ada pemikiran pengen pakai di pertengahan. Nah, ini harganya sudah ada ini. Gitu. Jangan sampai Topan enggak galak Bunda nanti mikirnya pas di tengah-tengah kok ada penambahan lagi. Nah, itulah di awal Topan sering jelas ke Bunda ini, Mbak ini item-item yang nanti jadi additional pas di pertengahan. Jangan sampai Mbak terkejut. Di situ kan bahasanya tuh kan. Biar lebih akrab lah kita Bang ini Bang. Menambah boleh kan, tapi ya itu tadi kembali dengan perjanjian awal. Iya, benar Bang. Kalau memang mau dipakai silakan, kalau tidak dipakai enggak apa-apa. Tapi kalau mau dipakai maju mikir-mikir, nah inilah biaya. Jadi ketika muncul di perjanjian gitu tadi itu tadi kan. Oke baik. Dan kembali ke perkembangan dunia WO dan juga IO di Kota Palembang mengenai kompetitor, artinya persaingan kayak gitu kan. Melihat banyaknya paket-paket yang disajikan, melihat banyaknya apa gitu jenis-jenis vendor yang ada saat ini. Mas Taufan bagaimana sih supaya tetap bisa eksis dan juga tetap bisa menjawab tantangan itu tadi? Kalau dengan kompetitor ya, dengan persaingan. Kalau saya menanggapnya kompetitor itu sebagai kawan Bang. Kawan ya. Karena dari kompetitor itu kita sering berbagi komunikasi Bang. Bisa berbagi komunikasi itu. Ada grupnya mungkin. Iya, jadi kawan itu bukan dianggap musuh, bukan dianggap rival. Malahan bagi saya itu Bang, itu sebagai rekan saya berbagi informasi. Ibarat saya punya kenalan vendor atau kayak gini, ya kita bagi informasi itu. Begitupun mereka. Karena kami sebagai di dunia wedding ini Bang, ya kalau saya pribadi menganggapnya itu bukan kompetitor, itu teman Bang, itu sahabat. Ibarat kalau kita punya komunitas, kayak ada komunitas motor atau komunitas kuliner, itu kan sebagai sarana kita bertukar informasi Bang. Jadi kalau kita menganggapnya itu musuh, kompetitor susah Bang. Malah aku sekarang berprinsip kadang Bang, misal lihat yang punya kawan itu maju, ya aku berdoa semoga dia lancar terus.
Kadang kita berdoa itu kan, Allah, malaikat kan mengaminkan juga doa Betul. kita juga kan di situ kan. Doa bisa terkabulkan dari sisi mana ya? Iya benar bang. Ibarat kita doa ke mereka, doa itu pasti nyampe juga Nah, gitu, di situ. jadi artinya di sini tetap berpikiran positif, Positif ya, terus, maksudnya. Bang. Jangan melihat sesuatu dari negatifnya karena tidak akan ada jalan keluarnya dari Iya situ. benar bang. Malah rusak mental kita Mental di gitu, situ. yang akhirnya terganggu, yang impactnya akan tidak membuat kita fokus di Iya, situ kan. benar, Bang. Tapi kalau UMT ini termasuk WO yang aktif dan sering ikut-ikut kayak ada festival apa gitu kan. Kita sering lihat kalau di beberapa mall ini kan belakangan ini sering melakukan kegiatan-kegiatan kayak itu. Yang kayak pameran-pameran gitu bang. Wedding apa kayak gitu kan. Itu sih tergantung sih bang. Karena setiap orang tuh kan owner-owner tuh kan pengen ada yang ingin ikut memeriahkan Untuk wedding, wedding, ada yang ikut. Itu sih tergantung pribadi sih. Kalau Kalau IOMT, IOMT fleksibel bang. Kalau saya sih lebih mikirnya kayak gini. Kalau ikut festival jangan sendiri, ajak kawan-kawan juga gitu kan. Misalnya tim vendor mau ngajak kita, ya kita ikut. Jadi satu pameran, Satu satu space space itu bisa bisa bagi dua. bisa bagi dua, bagi tiga. Jadi jangan sendiri gitu bang. Kalau aku sih itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke. Nggak fleksibel kita sih bang. Gitu. Ya, ini kan digitalisasi ya, begitu sangat kuat nih, sudah menjamur ke segala kalangan, baik itu dari anak muda sampai yang dewasa juga, gitu kan, sampai yang tua juga sudah memain sosial media. Dan beberapa yang saya lihat juga di akun sosmednya IOMT ini memang sudah ada konten-kontennya juga di situ ya. Ini termasuk cara untuk promosi yang efektif dari Mas Topan yang sudah menjalankan bisnis ini. Itu sudah menurut saya bang ya, media sosial itu marketing yang paling dominan sekarang ini. Jadi pameran itu hanya pelengkap menurutku. Oh benar. Kalau kita sudah membranding lewat marketing online, marketing kayak di Instagram, posting-postingan di TikTok, itu sudah membranding kita juga bang di situ bang. Oke. Jadi kalau sudah siap fondasi kita dalam bidang marketing tadi, untuk ke pameran itu malah lebih nyaman gitu. Jadi memang sangat membantu. Dan harus ya, sangat harus untuk di zaman sekarang. sekarang dan kita harus lebih kreatif juga bikin postingan. Oke. Nah untuk kita yang awam yang belum pernah terjun ke bidang WO, pada saat hari H pembagian tugas itu ada masing-masing PIC-nya kayak gitu ya? Ada bang. Jadi setiap kru itu punya job desk-nya masing-masing. Oke. Setiap kru itu ada fungsinya juga masing-masing. Dari fungsinya itu setiap wedding atau WO yang lain itu punya sebutannya masing-masing. Kalau kami sih nyebutnya, kalau kru kami itu yang pertama itu ada namanya leader bang. Oke, Kalau leader. di job di hari H itu ada namanya leader. Leader ini bertugas untuk Bertugas untuk monitoring ya. segala kinerja dari tim itu tadi Ya, ya? membackup, memperhatikan semua kinerja kru, apa hal-hal yang terjadi di lapangan, yang bertanggung jawab kalau misalnya ada trouble atau konflik antar tamu undangan, itu tugasnya leader nanti. Jadi leader yang langsung komunikasi ke owner. Owner atau penggantinya owner, nanti ada project manager di Oh, situ. ada juga di situ. Ada manager project di situ. Dia stay di lokasi? Stay lokasi bang, Stay stay lokasi. juga. Dia stay lokasi. Kalau misal sudah kelihatan aman, mungkin ada 2 job, dia langsung ke sebelah. Kalau sebelah aman, bisa muter balik kanan kiri mobile gitu bang. Oke baik. Dan setelah ada leader, ada kru ini tadi, Ada namanya stake manager. stake manager Ada tadi ya? stake manager tadi yang memang standby di misal Venue acara. venue acara, misal dia di acaranya akad, nanti standby-nya di meja akad. Oke. Kalau dia di resepsi, dia standby di panggung itu lah bang. Oh. Karena di arah sekitaran panggung, memperhatikan, menyesuaikan apakah acara itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nanti kalau sudah baik, dia sudah standby. Pokoknya dia intinya standby di depan gitu. Ada lagi namanya brand assistant, ada lagi namanya music director, ada lagi namanya pip handling, Oh, ada banyak. lagi namanya runner handling, ada check handling di situ. Banyak sekali bang di situ bang. Dan tentu ini membentuk tim-timnya seperti itu, Mas Topan sampai ketemu tim yang cocok, itu sudah berapa kali bongkar pasang itu? Dalam setiap setahun itu kita ada permajaan bang. Oke. Jadi setiap Dengan cara apa satu tuh permajaan ini? kita kualitas SDM-nya bang. Itu, Kita kualitas SDM-nya ya? kembangkan terus dengan freelance. Terkadang freelance itu Punya potensi kita rekrut jadi tim inti di situ bang. Begitu kan sebaliknya ya? Itu sebaliknya. Kayak tim-tim inti juga kan ada putarannya juga. Kalian yang sudah keterima kerja di daerah sini mulai Punya ada anak permajaan juga. lagi di situ kan bang. Ada permajaan lagi di setiap tahunnya itu. Oke, dan itu memang demi ini tadi ya, demi kelancaran Iya, acara ini tadi. mempertahankan kualitas kita Kualitas Bang. tadi. Untuk IOMT ini ada IO-nya juga gitu ya? Ada, Bang. Dulu pernah kita ngobrol sedikit pada saat siaran yang sebelumnya tuh. IO bagaimana kabarnya? Kami kan melihat Kalau, IOMT disebutnya luar biasa untuk WO. Kalau kami untuk di IO itu lebih nge-backup bang. Jadi nge-backup acara-acara event saya itu di situ. Jadi kalau event-eventnya itu ya company ya bang ya. Kadang kan backup untuk ya IO gitu kan untuk acara-acara di hari H. Ya. So backup kru kadang kan. Kadang juga membackup kru nggak turun, backupannya mulai dari kayak item sound, lighting. Oh, itu. Kalau itu lebih ke situ kalau IO. Jadi Oke. sering nggak kami tampakkan itu. Benar. Karena perusahaan itu kan ada juga yang Privacy itu ya. privacy, nggak harus kita yang muncul namanya. Oh Benar. kita UMT project yang itu, kita nggak kayak gitu bang. Karena memang sejatinya itu berjalan di jasanya itu ya. Iya, benar. Kalau jasa kita memang sudah optimal, sudah sesuai dengan ekspektasi dari klien itu tadi, dengan sendirinya akan berkembang. Muncul sendiri yang kalau di dunia event itu bang. Uangmu pasti akan tahu kayak gitu kan. Iya. Dengan kita tuh siapa kayak gitu. di Benar. situ. Tapi kalau buat WO kayaknya Harus- ini menyangkut calon pengantin Ya, kan. kepercayaan. Gitu, Karena Bang. memang terutama misal nih kita nak jadi pengantin kan. Yang pertama sekali kita lihat WO-nya itu pasti dari sosmednya dulu, dari postingannya dulu gitu kan. Kayak mana sih mereka nih pengalamannya sampai mana gitu kan. Jadi butuhnya tampilan di situ sangat ya kalau WO ya. Sangat, Bang. Karena berkaitan dengan pengantin tadi. Konten-konten edukasi Hmm. di situ. Kecapi makanan gerok, belum mati belum nak jerok. Bukan nyong nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Kecapi makanan gerok, belum mati belum nak jerok. Minum tua dicampur-campur, habis minum badan tersongkor. Kecapi makanan gerok, belum mati belum nak jerok. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah petunjuk
segalanya ku. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayahmu kepada sahabatku. Tinggal telaga wema itu, kapan lagi aku nak nunggu hari kiamat. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. 3 kali masuk penjara, masih belum tobat juga. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Kalau edo pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Badan masih sehat, kapan lagi nak bertobat? Aku nak nunggu hari kiamat. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. 3 kali masuk penjara, masih belum tobat juga. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Kalau redo pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda, dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di happy.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki 3 Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Polohuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Polohuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih bersama kami di teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Baik, Manja Bicara masih di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih dengan Mas Topan, owner dari IOMT Project Palembang tentunya ya. Oke, dan Mas Topan ini kalau punya pengalaman ya waktu itu nge-MC nih di acara wedding. Dan memang dari pihak keluarga tidak memakai jasa WO. Yang kejadian di situ ada luar biasa tuh. Kita MC merangkup sebagai kepala acara, mungkin bukan lagi WO. Panitia. Panitia. Jadi wong tuh lari ke kita galau. Dia ini segala lah. Cuman ini. Jadi artinya ini membuktikan bahwa WO memang di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, Bang. Benar, Bang. Untuk mengantisipasi dengan hal-hal pada saat acara berlangsung di hari-hari itu tadi ya. Dan kembali ke IOMT. Saat ini di IOMT ada apa nih untuk calon-calon pengantin yang mungkin pengen tanya-tanya kayaknya supaya hari spesialnya ini tambah tambah berkesan. Iya. Yo kalau ditanya kadang pengantin nih, calon pengantin nih tanya cak ini. Bang, coba Bang kirim paket weddingnya. Kak, coba kirim press weddingnya.
Sebenarnya kita di situ memang kita jual paket wedding tuh bang. Tapi yang kita jual di IOMT Project ini wedding planner ya bang. Itu. Jadi paket wedding itu hanya formalitas untuk mempublish harga kami. Nah, ini yang perlu dipahami juga untuk calon pengantin ya. Artinya perbedaan paket dan juga planner itu tadi walaupun di awal kayaknya belum ya. Kita di awal tadi perbedaan WO dan juga planner. Kalau paket ini artinya kita cuma menjual yang ada di include itu tadi. Dapatnya cuma ini. Sudah dikasih selesai kan? Selesai. Radio dewe. Tapi kalau di planner kita benar-benar diurusin didampingin. bang. Jadi kita tuh merasa kayak ada konsultan acara kita ya. Bener bang. Oke. Jadi kalau sedikit menjelaskannya bang, penawaran dari wedding itu, penyediaan jasa dari wedding intinya paket wedding itu aku ya dari pemikiran aku itu ada 3 bang. Ada 3. Yang pertama itu planner tadi, yang kedua itu yang jual paket wedding, yang ketiga itu cuman wedding organizer. Kadang-kadang mikirnya wedding organizer dulu sudah mencakup seluruhnya dari paket wedding. Enggak. Salah kan? Itu cuma sebatas ngatur acara baik. Nah, itu. Ada yang ngomong pakai paket weddingnya ini. Jadi dia cuma sebatas ya paket wedding bang. Jual ke paket wong baik. Jadi kan, paket wong ini dicomot jadi ke satu jadilah paket. Tapi dia tidak memberikan pelayanan tadi. Pelayanannya mulai pendampingan, mulai dari ini. Karena cuma sebatas itu. Pelayanannya itu lebih berbeda dari namanya wedding planner. Nah itulah kalau kami yang kita jual itu wedding planner. Ujung-ujungnya itu jadi budgetnya itu kedingoan jadi paket wedding juga. Tapi ada namanya wedding planner ini budgetingnya itu terukur, terhitung secara detail. Keterbukaan itu akan ada muncul di situ. Jadi kalau ditanya IOMT ini jual paket wedding jual. Kita jual paket wedding. Tapi itu cuma sebatas publish by. Karena yang kami tawarkan itu jasa plannernya situ bang. Jadi kembali dengan kebutuhan dari calon pengantin itu tadi ya Mas Topan ya. Untuk yang mengerti enak tuh. Karena mereka mungkin banyak keluarga, banyak sepupu yang bisa dijadikan panitia. Tapi mereka cuma membutuhkan paket itu tadi kayak pelaminan, apa tuh alat-alat catering dan lain sebagainya kayak gitu kan. Sebenarnya bang ya di tahun ini baik. Di tahun ini bunda-bunda atau ayah-ayah itu sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman loh. Itu ya. Sudah yang kurasa ke sekarang ini. Karena dia pengennya lebih simpel, tidak capek karena dia mungkin sudah ngelihat di acara-acara pernikahan keluarganya atau pernikahan tetanggonya. Apalagi memang sibuk di kantor kan. Benar, apalagi sekarang ini bunda-bunda ayah ini kan bos-bos galau misalnya gitu kan. Pegawai-pegawai galau. Kalau itulah kadang-kadang perbedaan. Waktu lagi. Waktunya lagi. Itulah dia ngerasa kadang-kadang tetangganya kok santai nian, tetangga tidak tahunya pakai WO atau jasa wedding planner di situ kan. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi pemahaman kita bersama Mencebicaya terkhusus yang masih awam tuh. Ya benar. Jangan sampai kita tuh salah kaprah menilai bahwa aku pakai WO artinya di backup loh. Lagi aman ada apa-apa langsung komplain, ini. Padahal itu tadi yang disampaikan Mas Topan ya. Ada komposisi, ada batasannya masing-masing dan juga ada tanggung jawabnya masing-masing di situ. Dan untuk di IOMT saat ini ada promo apa nih? Ada? Kalau promo setiap hari itu promo bang. Pasti ada. Apa nih yang ada? Kalau setiap hari itu promo bang bagi kami bang. Jadi tidak ada promo khusus. Kejar lah 3 bulan lagi, bagusnya 3 bulan, nanti dapat bonus, tidak kate di IOMT. Jadi IOMT ini fleksibel bang. Kamu nak bonusnya apa kayak kita sesuaikan. Gitu. Jadi komunikasi itu tadi ya. Jadi kami tak galak kejar-kejaran dengan calon pengantin. Dipilah sekarang. Lagi kamu dapat ini. Kami tak galak. Senin harga naik misalnya. Iya, kami tak galak. Kami tak memaksakan calon pengantin untuk DP segera ini dapat tidak. Kita bonus menyesuaikan. Begitu Kalau pengantin butuhnya ini, oke kita usahakan kita cukupi. Selagi budget yang kami kasih itu sesuai. Benar. Tapi kalau buat yang pengen kontak person IOMT kemana nih? Bisa bang, langsung ke Mbak Ika. Atau juga bisa langsung konsul ke aku, itu sama baik. Jadi ada 2 kontak yang bisa dihubungi. Boleh kita share atau ke sosmed bagaimana? Boleh di-share. Boleh. Oke, silakan di mana nih Mas Stefan untuk yang pengen catat nomornya? Bisa calon pengantin kepoin di TikTok kami di IOMT Project. Bisa juga kepoin di Instagram kami di IOMT Project. Di situ ada kontaknya kalau di situ. Jadi tulisannya IOMT Project. Dari Palembang ya. Jadi IOMT Project dan tentunya pastikan hari momen spesial Mencebicaya bersama dengan IOMT karena memang sudah Project karena sudah berpengalaman. Insyaallah. Dan juga memang sudah menghandle banyak sekali acara dan juga venue-venue itu baik dari tenda ataupun juga gedung, ballroom hotel, pokoknya semuanya bisa diatasi di situ ya. Garden pun bisa bang, untuk intimate wedding kan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi waktunya Mas Topan. Ini udah terasa ya, sudah 58 menit nih, melanggar jam 11 yang pokoknya kita doakan mudah-mudahan IOMT Project ini akan semakin berkembang. Amin. Dan juga jobnya tidak cuma di Palembang, bahkan sudah menjamur ke kabupaten-kabupaten juga ya. Amin bang. Dan selalu menjadi owner atau pimpinan yang baik nih. Kalau untuk timnya pasti kalau Mas Topan kita tahu bang. Kalau jargon kami bang, visi kami itu bang, layani sepenuh hati bang. Nah itu jadi jangan ragu lagi, sekali lagi Mencebicaya silakan untuk berbincang banyak kepada kawan-kawan di IOMT terutama untuk Mas Topannya juga ya, untuk menjawab segala kegundahan calon-calon pengantin yang akan melangsungkan hari spesial pernikahannya pastinya ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi Mas Topan dan juga Mencebicaya, kami nak pamit untuk di Teras UMKM di edisi awal pekan Senin tanggal 27 April 2026 dan kami tuntaskan kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.